Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Sapiruddin. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan rangkuman jejak pemikiran filsafat dari Plato hingga postmodernisme. Yang pertama adalah Plato. Konsep pendidikan ideal menurut Plato dapat diterapkan untuk membangun karakter siswa Indonesia dengan menekankan pada pentingnya pendidikan yang berfokus pada pembentukan jiwa dan akhlak, bukan hanya pada pencapaian hasil akademik semata. Nah, dengan menanamkan nilai-nilai keadilan dan kebijaksanaan dan keutamaan melalui metode pendidikan yang berimbang antara pengembangan fisik, mental, dan moral, siswa akan belajar untuk lebih menghargai proses pencapaian pengetahuan yang benar dan mendalam, serta tidak terburu-buru mengejar hasil akhir tanpa pemahaman yang jelas. Nah, pemikiran dari Plato ini sejalan dengan tujuan pendidikan di Indonesia, yaitu untuk menghasilkan generasi yang tidak hanya pintar secara intelektual, tetapi juga berbudi pekerti luhur dan peduli kepada kebenaran. Nah, kemudian yang kedua Aristoteles. Aristoteles memiliki pandangan tentang pronesis atau kebijaksanaan praktis terkait dengan pendidikan moral dan kebiasaan atau habit. Nah, pronesis ini menekankan pada kemampuan untuk membuat keputusan yang baik dan tepat dalam situasi konkret dapat menjadi dasar pembinaan moral di sekolah Indonesia dengan mengedepankan pengembangan karakter yang tidak hanya berfokus pada teori tetapi juga pada praktik kehidupan sehari-hari. Nah, dalam konteks pendidikan Indonesia, pronesis dapat diterapkan dengan mengajarkan siswa untuk berpikir kritis, mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan yang mereka lakukan, dan memilih keputusan yang mendukung kebaikan bersama. Nah, pembelajaran moral di sekolah juga dapat didasarkan pada pembentukan kebiasaan baik melalui pengalaman langsung, misalnya melalui diskusi serta refleksi diri yang tidak hanya menilai siswa dari pencapaian akademik semata, tetapi juga dari bagaimana mereka berinteraksi, berempati, dan mengambil keputusan yang bijaksana dalam konteks sosial. Nah, karena dengan demikian, kebijaksanaan praktis dapat memperkuat pembentukan karakter siswa yang berorientasi pada nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, dan kebajikan dalam kehidupan sosial mereka. Nah, kemudian Konfusianisme atau Konfusius, Konfusiusme mengajarkan pentingnya kedisiplinan, tanggung jawab, dan kerja keras yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila seperti kerakyatan, keadilan sosial, dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Selain itu, penekanan Konfusius pada nilai harmoni sosial dan penghargaan terhadap perbedaan juga sangat mendukung semangat toleransi dan gotong royong yang terkandung dalam Pancasila. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Konfusiusme ini dalam pendidikan kita, maka siswa akan dapat diajarkan untuk menghargai kebijakan, bekerja sama dengan orang lain, serta bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara, sehingga ini dapat memperkuat karakter pelajar kita yang sejalan dengan semangat Pancasila. Kemudian ada René Descartes. René Descartes yang mengajarkan tentang rasionalisme dan berpikir kritis dengan jargon cogito ergo sum, yang artinya aku berpikir maka aku ada. Nah, pendekatan rasionalisme René Descartes ini menekankan pentingnya rasio atau akal dalam memperoleh pengetahuan dapat diterapkan dalam kurikulum pendidikan sains Indonesia dengan mengutamakan pembelajaran berbasis pemikiran kritis dan refleksi. Nah, Descartes juga berpendapat bahwa pengetahuan yang benar hanya dapat dicapai melalui proses berpikir yang sistematis, meragukan segala sesuatu yang tidak dapat dipastikan, dan mengandalkan logika dan pemikiran kritis. Nah, dalam konteks pendidikan sains ini berarti kita mendorong siswa untuk tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi aktif melakukan analisis, melakukan pertanyaan, dan melakukan eksperimen untuk memverifikasi konsep-konsep ilmiah. Nah, dengan demikian, dengan melibatkan siswa dalam proses pembelajaran yang menuntut mereka untuk berpikir secara kritis tentang fenomena ilmiah, kemudian menguji hipotesis dan menggali berbagai sudut pandang, mereka akan menjadi lebih reflektif terhadap pengetahuan yang mereka peroleh, serta
mengembangkan kemampuan untuk menyaring informasi secara rasional dan berdasar. Nah, kemudian John Locke. Nah, John Locke dengan teori empirismenya menekankan bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi dan menginspirasi pendekatan student-centered learning dalam konteks kurikulum merdeka dengan mengutamakan pengalaman langsung dan eksplorasi aktif siswa sebagai sumber utama pembelajaran. Nah, dengan pendekatan pemikiran John Locke ini, siswa dihadapkan pada pengalaman belajar yang relevan, yang memungkinkan mereka untuk menemukan pengetahuan melalui aktivitas praktis seperti eksperimen, diskusi, dan refleksi yang sesuai dengan prinsip kurikulum merdeka yang menekankan pada pembelajaran yang lebih personal, kontekstual, dan berbasis pada kebutuhan serta minat siswa. Nah, pendekatan ini memperkuat pengembangan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah yang lebih dalam dan memungkinkan siswa untuk menghubungkan teori dengan dunia nyata. Kemudian ada Jean-Jacques Rousseau. Nah, dengan prinsip pendidikan alamiah, Rousseau menekankan pentingnya pembelajaran yang selaras dengan alam dan perkembangan alami anak. Nah, pemikiran Rousseau ini bisa menjadi solusi efektif untuk mengatasi krisis motivasi belajar di sekolah-sekolah Indonesia dengan memberikan siswa kebebasan untuk belajar melalui pengalaman langsung, minat pribadi, dan eksplorasi aktif. Dalam konteks pembelajaran di Indonesia, penerapan prinsip ini juga dapat mengurangi rasa terpaksa dan juga tekanan akademik yang seringkali menurunkan motivasi belajar siswa dengan merancang kurikulum yang lebih fleksibel dan mengedepankan pembelajaran berbasis proyek, kemudian eksperimen dan kegiatan pembelajaran yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, maka siswa akan merasa lebih terlibat dan termotivasi sehingga pendekatan-pendekatan yang digunakan dapat menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemandirian serta memberi ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi minat mereka yang pada gilirannya meningkatkan rasa percaya diri dan semangat belajar. Nah, kemudian berikutnya ada Paulo Freire. Nah, konsep pendidikan pembebasan Paulo Freire ini menekankan pada pendekatan dialogis dan kritis terhadap struktur kekuasaan yang menindas. Dan ini sangat relevan sekali untuk menciptakan budaya belajar yang lebih kritis dan dialogis di Indonesia. Nah, pendekatan ini dapat diterapkan di Indonesia dengan mengubah metode pengajaran yang seringkali bersifat otoriter dan menekankan pada hafalan menjadi lebih berbasis pada diskusi, pertanyaan kritis, dan refleksi bersama mengenai isu-isu sosial, budaya, dan politik. Nah, dengan memberi ruang bagi siswa untuk mengungkapkan pendapat mereka dan berpikir secara kritis tentang kondisi mereka, nah ini nanti dapat membantu siswa untuk mengembangkan kesadaran sosial dan kemampuan analitis yang mendorong mereka untuk tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga untuk mengkritisi dan memahami realitas yang ada di sekitar mereka. Dan ini juga sesuai dengan tujuan pendidikan Freire yang ingin membebaskan siswa dari penindasan mental dan menumbuhkan kesadaran kritis yang memungkinkan mereka untuk berpartisipasi aktif dalam perubahan sosial. Selanjutnya ada Michel Foucault. Nah, gagasan Michel Foucault tentang disiplin dan kekuasaan sangat berguna untuk memahami ketimpangan akses dan kebijakan pendidikan di Indonesia. Karena Foucault menekankan bagaimana kekuasaan tidak hanya beroperasi melalui struktur formal, tetapi juga melalui praktik-praktik disiplin yang membentuk perilaku norma-norma sosial. Dalam konteks Indonesia, ketimpangan akses pendidikan seringkali tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh praktik kekuasaan yang terinstitusionalisasi dalam kebijakan pendidikan yang tidak merata, seperti misalnya kesenjangan antara pendidikan di daerah perkotaan dan pedesaan, serta diskriminasi berdasarkan status sosial dan ekonomi. Nah, kebijakan pendidikan yang bersifat sentralistik dan mengutamakan standar tertentu, misalnya ujian nasional atau kurikulum nasional yang baku, bisa memperkuat ketimpangan karena lebih menekankan pada keseragaman
bukan pada penghargaan terhadap diversitas siswa. Selanjutnya, Jürgen Habermas. Nah, teori komunikasi Jürgen Habermas, khususnya konsep komunikasi yang rasional dan diskursus demokratis dapat mendorong transformasi budaya dialogis dan praktik pembelajaran di Indonesia, dengan menekankan pentingnya komunikasi terbuka, partisipatif, dan berdasarkan pada pemahaman bersama. Nah, dalam konteks pendidikan di Indonesia ini berarti kita dapat menciptakan ruang bagi guru dan siswa untuk terlibat dalam diskusi yang bebas, saling mendengarkan, dan menghargai perbedaan pendapat, sehingga siswa tidak hanya menerima pengetahuan secara pasif, tetapi dapat berpartisipasi aktif dalam pembentukan pengetahuan itu sendiri. Karena sejatinya pembelajaran berbasis dialog yang dipengaruhi oleh teori Habermas dapat mengubah pola hubungan yang sering bersifat otoriter di banyak sekolah menjadi lebih demokratis dan kolaboratif. Nah, di mana siswa diajak untuk berpikir kritis, pengembangan argumentasi yang berdasar, dan menyelesaikan masalah bersama. Dan pendekatan ini juga mendorong siswa untuk memahami perbedaan pandangan dan bekerja sama dalam mencari solusi yang sangat relevan untuk menciptakan budaya yang lebih inklusif, adil, dan berpikiran terbuka di Indonesia. Nah, dan yang terakhir adalah filsafat postmodernisme. Nah, pemikiran postmodern dapat memperkaya konsep pendidikan multikultural dan inklusif di Indonesia dengan menekankan relativisme budaya dan dekonstruksi narasi dominan dan pengakuan terhadap pluralitas pengalaman. Nah, postmodernisme yang mengkritik pandangan tunggal dan universal mengajak kita untuk menghargai berbagai kearifan lokal, identitas budaya, dan cara pandang yang berbeda dalam masyarakat. Nah, dalam konteks pendidikan Indonesia yang kaya akan keragaman etnis, agama, dan budaya, pemikiran postmodern dapat memperkuat pendidikan multikultural dengan menggali dan mengakui keberagaman perspektif yang ada di dalam kelas, baik dalam hal kurikulum, pengajaran, maupun interaksi sosial. Dengan mengedepankan kritik terhadap narasi dominan yang seringkali mengabaikan kelompok marginal, pendidikan postmodern dapat mendorong dialog antar budaya yang lebih terbuka dan saling menghargai. Dan hal ini memungkinkan siswa untuk tidak hanya belajar tentang budaya lain, tetapi juga memahami bagaimana identitas mereka sendiri dibentuk dan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan budaya. Nah, pendekatan inklusif yang diusung oleh pemikiran postmodern memberi ruang bagi semua suara, terutama mereka yang sering terpinggirkan, untuk berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, postmodernisme tidak hanya memperkaya pemahaman tentang keberagaman, tetapi juga membantu menciptakan ruang pendidikan yang lebih adil dan terbuka bagi siswa Indonesia. Demikian penjelasan tentang rangkuman filsafat dari Plato hingga postmodernisme. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada yang kurang. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.